Nah, puji Tuhan, Dat. Aku udah diberi petunjuk nih sama Roh Kudus. Wih, keren banget lo, Lip. Cepet banget dapat petunjuknya. Coba apa petunjuknya? Tadi aku pas berdoa, dengar suara kodok, bunyinya tek 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 tek. Aku yakin ini petunjuk dari Roh Kudus. Kalau kalinya ini cetek, jadi aku bisa melewatinya. Ya udah, kamu duluan. Nanti aku sama santri-santriku nyusul. Siap, Nyai. Mantap. Shalom teman-teman semua, Sobat YNLJR dimanapun berada yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Teman-teman semua, melihat realita, melihat kenyataan yang terjadi, dan kita lihat melalui para mualaf-mualaf yang dikatakan sangat-sangat pintar, berpendidikan tinggi di keyakinan sebelumnya, yaitu kekristenan. Dan ketika mereka hijrah kepada keyakinan yang baru, yaitu Muslim, mereka mengimplementasikan ilmu mereka dan diterima oleh publik, teman-teman Muslim dengan antusias. Mereka sangat excited untuk mendengarkan ceramah daripada para mualaf, tausiah, pengajaran dari para mualaf. Siapa para mualaf yang saya maksud? Teman-teman pasti sudah tahu siapa yang saya maksud. Para mualaf yang pintar, yaitu Felix Xiao, Yahya Waloni, Irene Handono, Dr. Clarissa, Ustadz Kainama, yang disebutkan oleh Dr. Deki Ngadas itu Manjalita Seksiola Kainama. Dan juga beberapa mualaf Agustan, Donditan, dan teman-teman sengkuni mereka. Mereka adalah orang-orang yang hijrah, mualaf, dan sekarang menjadi penceramah di keyakinan yang baru. Namun teman-teman melihat apa yang mereka saksikan, saya cuma bertanya, apakah mereka ini benar-benar pintar, benar-benar paham tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu agama, ataukah mereka hanya memanfaatkan momen itu untuk mencari dukungan, untuk meningkatkan popularitas diri? Saya berpikir bahwa teman-teman Muslim saya yang saya kasihi, kalian semua, berpikir lagi untuk menerima ocehan-ocehan murahan yang dijual, yang dibawa oleh teman-teman mualaf. Seperti Kainama secara khusus yang saat ini lagi naik daun. Dan saya mau bilang ya, jika itu terus dibiarkan, maka Islam itu secara tidak langsung akan mendapatkan dampaknya. Mereka pembohong-pembohong ini akan mencoreng nama Islam itu. Percaya atau enggak, silahkan dibuktikan. Ketika Kainama berbohong, berdusta, mengajarkan tentang Muhammad ada di dalam Mazmur 136, Yesaya pasal 29 ayat 12, dan banyak hal. Dan itu ocehan-ocehan murahan tanpa dasar. Itu dia jual dan teman-teman menerima. Pada akhirnya kami counter, kami luruskan, dan ternyata salah. Artinya apa? Dia mencoreng wajah Islam itu sendiri. Dan pada akhirnya teman-teman, saya bertanya lagi, apakah harus menjadi dungu dulu? Apakah harus menjadi orang goblok dulu? Baru dan dengan mudah diterima di dalam Islam? Saya pikir tidak. Islam nggak menunjukkan demikian. Harus cerdas. Tetapi kenapa Kainama CS diterima dengan begitu mudah? Dibiarkan untuk menjual kebohongan. Iya, ayolah pakai otak yang Tuhan berikan ini untuk memfilterlah orang-orang seperti mereka. Agustan, apakah di dalam keyakinan yang lama dia memiliki sebuah jabatan di gereja yang baik? Apakah dia berasal dari sekolah teologi? Dia menjadi seorang beragama yang taat? Ataukah di dalam agamanya yang lama, di dalam kekristenan, walaupun dia mengaku sebagai seorang pendeta,
Tapi kita kelihatan dari buahnya. Orang Kristen kalau sejati tidak mungkin menghasilkan buah seperti itu. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada ketenangan. Hidup di dalam kebenaran dan tidak mungkin menjual pengajaran-pengajaran bodoh seperti yang dilakukan oleh Don Ditan, Kainama, Yahya Waloni, dan juga Bapak Agustan. Oleh sebab itu teman-teman semua, dari apa yang saya sampaikan ini, saya membawa kita untuk melihat salah satu penghujatan yang dilakukan oleh Bapak Agustan CS di dalam, karena beliau yang mengolah video yang channel yang akan saya bahas pada kesempatan ini teman-teman, yaitu saya kategorikan di dalam hal menghujat Roh Kudus. Di dalam sebuah video nanti yang akan kita bahas, mereka membuat sebuah parodi dan di situ mereka katakan bahwa kodok hijau dikira Roh Kudus. Teman-teman, seperti apa videonya? Tetap stay tune, mari kita saksikan bersama-sama video ini. Waduh, gimana nih Cung? Wah. Kalinya banjir nih. Kayaknya kita nggak bisa lewat seperti biasanya nih. Ngawur aja Ustaz. Oh, kamu ngawur aja, nggak bisa kelelep lah kita. Ya iya nih. Gimana Coba. nih? Udah kita coba pikirin caranya, bagaimana caranya biar bisa nyebrang. Gimana nih? God, Jenggot. Kamu ada ide nggak? Saya sih nekat aja. Oh, janganlah. Kiai kan belum nikah. Jangan dibahas itunya. Yai, saya pernah dengar cerita, Yai, kalau ulama dulu itu bisa jalan di atas air. Kiai bisa nggak kayak gitu? Mungkin Kiai bisa deh. Kalau saya belum makomnya Cung. Kalau jalan di atas harapan, ya bisa. Kalau saya jalan di atas harapan, saya juga bisa kok. Ah, masa kamu sampai sekarang aja belum nikah? Mari. Dasar dari koplak. Maaf, Yai. Ampun. Wah, kita udah keduluan nih. Iya, Pak Pendeta. Coba ke sana. Waduh, gimana nih cara nyebrangnya Cung? Iya nih, Yai, bingung juga. Belum ada solusi nih. Gimana nih? Udah. Ngapain pagi-pagi di sini? Lo Lip, lo mau kemana Lip? Itu mau ke seberang, mau nginjil. Ya sama, aku juga mau kampung seberang. Lah, emangnya mau ngapain ke sana? Kalau aku mau berdakwah Lip. Nih bareng santri-santriku. Ini si Sipit dan ini si Jenggot. Tapi aku lagi bingung nih Lip, gimana caranya bisa ngelewatin kali ini? Ini kalinya banjir. Kamu sendiri gimana? Ada cara nggak untuk bisa ngelewatinnya? Kalau aku mah gampang. Tinggal berdoa pada Roh Kudus biar dikasih tahu caranya. Ya enggak? Ya, Pak Pendeta. Wih, kamu hebat Lip. Gimana caranya Lip? Coba deh praktekin. Ya udah dah, tunggu sebentar. Aku mau berdoa dulu ya. Wah, tanda dari Roh Kudus nih. Suara kodoknya tek berarti cetek. Coba aku dengerin sekali lagi. Nah, puji Tuhan, Dat. Aku udah diberi petunjuknya sama Roh Kudus. Wih, keren banget lo Lip. Cepet banget dapat petunjuknya. Coba apa petunjuknya? Tadi aku pas berdoa dengar suara kodok bunyinya tek. Aku yakin ini petunjuk dari Roh Kudus. Kalau kalinya ini cetek, jadi aku bisa melewatinya. Ya udah kamu duluan. Nanti aku sama santri-santriku nyusul. Siap, Yai. Mantap. Siap, God. Siap. Oke, siapa takut?
Ayo murid-murid. Wah, alamat tenggelam tuh. Wah, beneran kayak itu mau tenggelam. Salib, itu tenggelam, salib. Bantuin com. Bismillah. Tolongin, Salib. Kecepatan Santri. Kecepatan Santri. Cepetan. Bantu. Coba pinggir sini. Aduh. Salim. Kenapa kamu tadi nekat? Udah tahu tuh kalinya dalam. Iya tuh gara-gara kodok tuh tadi jadi nyebur gini, sialan tuh kodok. Ya, kodok lu percaya. Kalian gimana sih? Tadi bukannya ikut nyebrang? Maaf guru, kami takut mati. Udah tahu gurunya tenggelam malah diam aja. Malu tuh sama santrinya Sadat yang nolongin. Dasar murid nggak berguna. Teman-teman semua, saya berharap kita tetap sabar menghadapi manusia-manusia seperti mereka ini. Manusia-manusia beragama, tapi menunjukkan kualitas yang moral yang sangat-sangat rendah. Mohon maaf saya harus katakan demikian. Agustan CS, saya mau sampaikan kepada Anda. Yang Anda lakukan adalah Anda menghujat Roh Kudus. Dan kita lihat saja permainan Anda. Sampai di mana. Ketika Anda menghujat Roh Kudus, Anda tahu konsekuensinya. Dan kita lihat, teman-teman semua yang Kristen, mari kita lihat Agustan CS. Dan juga Abdul yang 3 orang yang tertawa terbahak, 6 orang sama yang berperan sebagai orang Kristen tadi. Kita lihat jalan mereka. Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Apalagi yang Anda hujat adalah Roh Kudus. Teman-teman semua, di dalam parodi tadi mereka kebingungan mau menyeberang sungai tadi. Yang teman Muslim bercakap-cakap bagaimana sih menyeberangi. Mereka membandingkan dengan kiai pasti bisa menyeberanginya. Dan datanglah orang Kristen, si Abdul Pekok itu datang dan dia katakan dia berdoa. Dia tuh berdoa dulu. Minta suara Tuhan. Dan dia minta kuasa Roh Kudus menunjukkan cara. Ini kan goblok, itu kan blow on. Itu kan manusia bodoh, manusia yang tidak tahu apa-apa. Karena dia nggak paham tentang Roh Kudus. Roh Kudus tidak menuntun Anda seperti itu. Anda sudah tahu itu sungai dan Anda menyeberang dengan alasan kuasa Roh Kudus, itu goblok. Mohon maaf saya katakan, itu bodoh. Itu tolol. Lu nggak pakai hikmatmu. Ya. Anak SD saja tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sudah tahu itu sungai mungkin bisa dalam, bisa dangkal ya. Dan dia menyeberang, itu goblok. Sorry, saya katakan itu goblok. Jadi, yang kalian berenam, hai Abdul bodoh. Abdul bodoh yang melakukan parodi tersebut. Ya, entah sutradaranya siapa, Agustan atau siapa. Tapi saya mau katakan bahwa kalian berenam adalah orang-orang bodoh. Kalian mempertontonkan kebodohan kalian untuk ditonton sama publik. Kalian mempertontonkan kebodohan, kedunguan kalian untuk ditonton sama publik. Dan kalian tertawa. Tapi ternyata kami, bahkan juga teman-teman Muslim dan juga orang-orang yang lain yang menyaksikan, sedang menertawakan kebodohan dan kedunguan kalian. Oke, karena kalian nggak paham tentang Roh Kudus, maka kalian melakukan hal tersebut. Tetapi kalian harus ingat, lu bebas buat apapun, parodi apapun tentang Roh Kudus dan konsep ketuhanan kami kekristenan. Tapi lu, saya mau beritahu, lu nggak bebas terhadap konsekuensi yang akan Anda tanggung. Saya berbicara dalam nama Yesus. Anda siap untuk menerima konsekuensi yang akan terjadi. Kami akan menanti jalan kalian. Hai Abdul, 6 Abdul yang tertawa, menertawakan Tuhan kami. Roh Kudus adalah pribadi ketiga di dalam konsep ketuhanan kekristenan. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus yang akan menuntun dan menyadarkan Anda kepada kebenaran. Jika Anda menghujat Roh Kudus, maka Anda tidak mungkin akan bebas, karena tidak akan diampuni.
Untuk saudara-saudaraku yang beragama, umat beragama, saudaraku Muslim dan Kristen, teman-teman Muslim, saya berharap jangan ikuti teladan Abdul bodoh ini, Agustan CS yang buat parodi tersebut. Kasihan, kalian mempertontonkan kebodohan kalian untuk disaksikan, dan itu sangat-sangat memalukan. Itu sangat-sangat miris dan memalukan. Untuk saudara-saudaraku umat Kristen dimanapun berada yang menyaksikan video saya, pesan saya, mari kita mengasihi mereka, mari kita mendoakan mereka, sehingga mereka menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Siratul Mustaqim itu, tahu jalan lurus tersebut. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mari kita saksikan dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka pun juga kuat, mereka menyaksikan ketololan Abdul ini, dan mereka tetap kuat di dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Terimalah salam dari saya, YNL JR. See you.